Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam program Damai Indonesiaku melalui TV One dengan tema adalah filosofi memberi dan menerima. Salah satu konsep hidup harmonis adalah dengan cara saling memberi dan menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, satu sama lain adalah saling beri dan menerima. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha pemberi. Antara lain kita temukan dalam Asmaul Husna, yaitu nama-nama dan sekaligus sifat Allah. Di antaranya adalah Allah itu Al-Wahhab, yaitu Allah maha pemberi. Kemudian Ar-Razzaq, yaitu Allah maha pemberi rezeki kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Kemudian juga Allah adalah Al-Waliyu, maha pemberi perlindungan kepada makhluk dan kepada manusia. Dan juga kita temukan dalam Asmaul Husna ada nama Allah Al-Ghafur, yaitu Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Dari sisi ini kita lihat betapa Allah itu adalah maha pemberi. Tidak hanya itu, alam raya ini Allah ciptakan satu sama lain adalah saling beri dan menerima. Kita ambil contoh, misalnya pohon ini adalah menghasilkan atau memberikan oksigen H2O yang dibutuhkan oleh manusia. Kita akan merasa nyaman kalau duduk berdiri dan dekat pohon, sebab pohon memberikan oksigen atau H2O yang diperlukan oleh manusia. Sedangkan manusia mengeluarkan atau memberikan karbon dioksida yang disebut dengan C2O yang dibutuhkan oleh pohon ini. Artinya antara kita manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon adalah saling memberi. Demikian Allah menciptakan sistem kehidupan di alam raya ini. Secara lebih konkret dapat kita lihat matahari setiap hari memberikan cahayanya untuk menerangi alam raya ini. Kemudian bulan menerima atau menyerap cahaya dari matahari, pada malam hari memantulkan atau mengeluarkan cahaya. Betapa alam ini saling beri dan menerima. Agar hidup ini menjadi harmonis, maka kita juga sebagai manusia, sebagai khalifah, dituntut lebih aktif memberi dibandingkan alam atau makhluk yang lain. Memberi akan mengikat antara orang yang memberi dan orang yang menerima. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang memberi dan orang yang menerima akan tumbuh suatu hubungan, akan saling menyayangi dengan faktor memberi itu. Dalam Islam kerap sekali sesuatu persoalan kafaratnya adalah dengan memberi. Kita lihat misalnya bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena uzur, karena usia sudah lanjut, atau menurut dokter dia
tidak layak berpuasa lagi karena akan mengganggu kesehatannya. Untuk itu, dia harus mengeluarkan atau memberi fidyah. Ya. Demikian juga dalam kasus-kasus yang lain. Misalnya ketika ada orang melakukan berbagai penyimpangan, maka kafaratnya adalah memberi. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan memberi dengan hukum, dengan ibadah dalam Islam. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah memberikan perhatian kepada orang lain. Ya, memberikan perhatian kepada orang lain. Terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa yang dekat dengan kita? Yang pertama tentunya sebagai seorang suami yang dekat adalah dengan istri. Untuk itu berikan perhatian kepada istri. Kebalikannya, seorang istri harus memberikan perhatian kepada suami. Bagaimana memberikan perhatian? Kalau suami akan pergi bekerja, maka persiapkan hal yang dia butuhkan agar dia dapat bekerja dengan satu kesan yang positif. Demikian ada yang kita lanjutkan bagaimana memberi dalam aspek atau bidang-bidang yang lainnya. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudiroso, Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian bentuk memberi lainnya adalah tegur dan sapa. Tegur dan sapa adalah bentuk pemberian. Ketika bertemu dengan orang lain, sesama muslim khususnya, kita disuruh tegur sapa.
Kemudian memberikan senyum. Dalam hadisnya Rasul menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah. Oleh sebab itu kita bisa memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Memberikan senyum tentunya hanya diperlukan keikhlasan agar senyum itu bisa memberikan makna bagi orang yang menerima senyum. Kemudian tentunya memberikan salam, mengucap salam dan berjabat tangan. Salam adalah memberikan doa, mendoakan saudara kita. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, maka kita telah mendoakan saudara kita agar selamat. Ketika dia membalas Waalaikumsalam, ikut saling mendoakan, saling memberi, mendoakan keselamatan. Betapa indahnya ajaran Islam. Begitu kita bertemu, sudah ada di sana adalah konsep memberi dan bisa kita praktekkan memberi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari rumah tangga. Sebab rumah tangga adalah negara terkecil. Kalau dalam rumah tangga telah terbangun suatu keharmonisan, hubungan yang baik, maka dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kan terwujudlah orang yang saling beri dan menerima. Pak pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah memberikan penghargaan. Jika ada orang lain berprestasi, jika ada anak kita berprestasi, berikan penghargaan dalam bentuk pujian, dalam bentuk barang benda yang menyenangkan dia. Juga ini adalah dalam rangka membangun keharmonisan. Hargailah dengan cara memberi penghargaan, pujian kepada siapa saja yang berprestasi dalam hidup ini. Dalam dunia kerja dikenal dengan reward and punishment. Memberikan pujian, memberikan penghargaan, maka akan tumbuh semangat berkarya, berbuat yang lebih baik. Jadi memiliki nilai positif konsep memberi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kasih sayang. Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Rasulullah juga dalam beberapa ayat Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pribadi yang sangat mencintai para sahabat, kaum muslimin dan manusia. Misalnya konsep ruhama ubainahum, berkasih sayang Rasul bersama kaum muslimin, bersama para sahabat. Jadi memberikan kasih sayang, memberikan sesuatu yang menyenangkan pihak lain, ini akan membangun keharmonisan dalam kehidupan. Yang keempat adalah memberikan tenaga, ilmu, keahlian, dan pikiran. Kalau semua orang memberikan, berpartisipasi dalam berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para ilmuwan memberikan ilmunya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Para guru, para dosen memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada murid, kepada mahasiswanya, maka akan lahir generasi-generasi yang memiliki kecerdasan, memiliki ilmu, yang sama-sama berkontribusi membangun negeri yang kita cintai ini. Kemudian memberikan tenaga, yang punya tenaga, berikanlah tenaga untuk kebaikan membangun negeri ini. Kemudian tentunya memberikan waktu ketika kita diundang oleh seseorang. Tentunya memberikan waktu untuk menghadiri undangan. Pasti orang yang mengundang kita, kalau kita hadir, ada kebahagiaan dalam dirinya sebab dia dihargai, telah datang memenuhi undangannya. Apakah pada acara-acara kita sebut walimatul urus, acara-acara kegembiraan lainnya, atau kegiatan apa saja, ketika kita diundang, kita memenuhi undangan, maka itu akan membangun suatu kehidupan yang lebih harmonis dan membahagiakan orang yang mengundang.
Kemudian tentunya memberikan harta. Kekayaan yang kita miliki dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, dan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah akan membeli diri dan harta orang-orang beriman, yaitu bayarannya adalah surga. Padahal kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, apapun bentuknya, itu juga milik Allah. Tapi ketika diri kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, maka Allah menghargai diri kita ini. Allah akan menghargai harta yang kita gunakan pada jalan Allah dengan cara pembalasannya adalah surga. Dalam konteks ini seolah-olah terjadi transaksi antara manusia dengan Allah, yaitu diri kita, harta kita akan dibeli oleh Allah, bayarannya dengan surga. Betapa indah kehidupan seorang muslim. Tidak ada yang sia-sia. Dirinya, apa yang dia miliki, dia persembahkan untuk pengabdiannya kepada Allah. Hartanya demikian juga. Maka Allah akan memberikan balasan yang balasannya luar biasa, surga. Semua orang adalah sesungguhnya mencari dan merindukan surga. Hidup ini pun kita selalu menghiasi bagaikan bayang-bayang surga. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu problem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini, bahwa lebih banyak manusia yang memiliki semangat mengambil, menerima, daripada semangat untuk memberi. Mengambil sesuatu yang merupakan haknya, miliknya, tentu tidak ada persoalan. Tapi kalau mengambil yang bukan miliknya atau mengambil harta negara, ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang runtung nganggur terus. Tapi tanahnya kena mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan Manusia, TV One memang beda. Memang beda. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV One. Dia bilang ini
saya bikin boneka berdasarkan si hamil. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang ditularkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan, saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Para pemirsa TV One yang berbahagia, alam ini Allah ciptakan sepertiga darat, 2/3 air atau lautan. Potensi yang ada di darat maupun di laut adalah cukup untuk mensejahterakan manusia. Yang hari ini penduduk bumi 7 miliar lebih, 1,6 miliar adalah muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 5,4 miliar lagi adalah kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menghirup udara dari Allah, yang mereka makan makanan dari Allah, yang mereka minum air dari Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam ini dengan potensinya, dengan sumber daya alam yang ada, dikelola dengan baik, dengan konsep saling beri dan menerima, maka kehidupan di alam ini, kehidupan di dunia ini adalah menjadi harmonis, menjadi sejahtera. Namun alam ini dengan segala potensinya, dengan segala sumber daya alamnya, tidak cukup untuk satu orang manusia yang tamak. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan konsep saling beri dan menerima. Sebab dengan konsep inilah kita akan menemukan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Kita akan menemukan keseimbangan. Coba kita bayangkan, kalau yang kaya dengan penghasilannya yang tinggi, dengan pendapatannya yang besar, dengan gajinya yang besar, tidak mau berbagi kepada yang du'afa, kepada yang miskin, kepada yang lemah. Maka dalam Islam ada program infak, yaitu memberikan sebahagian rezeki yang kita miliki. Dalam Islam ada program sedekah. Dalam Islam ada konsep wakaf. Ya. Dalam Islam ada konsep zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun di akhir bulan Ramadan. Zakat mal demikian juga yang diwajibkan kepada orang-orang yang memenuhi kadar harta, disebut dengan nisab dari harta yang dia miliki. Yang kedua adalah haul, yaitu genap setahun. Kalau ini terjadi dalam kehidupan sosial, dipraktekkan secara ketat dalam kehidupan umat Islam, zakat dikeluarkan oleh para muzaki, diterima oleh yang berhak menerimanya, lalu dikelola oleh badan-badan zakat dengan baik, maka akan mampu meningkatkan kehidupan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat muslim, yang pada akhirnya terjadi pemberdayaan masyarakat, ya, yang miskin dengan pola pengembangan zakat, yaitu pemberian modal misalnya, maka akan memungkinkan terjadinya perubahan dari penerima zakat, ya, menjadi orang yang berzakat. Ini dari konsep memberi dan menerima.
Konsep ini harus kita yakini sebagai satu konsep yang turunnya dari langit, yang bersumber dari Allah untuk kita praktekkan di atas permukaan bumi, agar kehidupan di bumi ini, kehidupan di tengah-tengah manusia adalah kehidupan yang serasi, kehidupan yang harmonis melalui konsep memberi dan menerima. Bagi yang punya kelebihan, mari kita bertanya, kelebihan apa saja? Sudah sejauh mana kita aktif memberi? Yang punya ilmu, apakah telah gemar memberikan ilmunya kepada yang memerlukan? Tidak hanya memberi, tapi harus ada landasan keikhlasan. Sebab menurut Imam Syafi'i, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik kalau ada keikhlasan dari guru, dari dosen yang memberikan ilmu kepada mahasiswanya atau kepada siswanya atau kepada muridnya. Jadi memberi tidak asal memberi, namun memberi dengan landasan keikhlasan, terutama seorang guru, seorang dosen dalam memberi harus karena ikhlas, bukan hanya karena kewajiban mengajar. Ya, kewajiban mengajar sekian SKS, kewajiban mengajar bagi guru sekian jam pelajaran, bukan hanya mengejar itu agar bisa dibayar sertifikasi guru atau sertifikasi dosen. Kalau itu adalah gersang sekali, itu adalah sangat duniawiyah. Tapi kita ingin apa yang kita beri adalah diperkenan oleh Yang Maha Kuasa. Sebab apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki bersumber dari Allah. Demikian juga tenaga yang kita miliki adalah Allah yang memberikan tenaga kepada kita. Harta yang kita miliki adalah itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Milik Allah langit dan bumi dan isi keduanya. Kalau begitu, kepemilikan mutlak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kepemilikan nisbi. Oleh sebab itu, agar apa yang kita miliki ini memberikan manfaat dunia dan akhirat, untuk itu harus dilandasi dengan sebuah nilai yang disebut ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan dalam agama sesuatu perintah kecuali perintah tersebut kita melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita menyadari hal ini, menyadari pentingnya memberi dan saling menerima, yang menerima juga harus dengan rasa kesyukuran agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayahnya kepada yang menerima dan yang memberi. Untuk itu mari kita doakan agar kita semua adalah menjadi orang-orang yang senantiasa dalam koridor memberi yang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan pemilik alam semesta, Engkau telah menitipkan kepada kami, ya Allah, harta benda kami, menitipkan ilmu pada diri kami. Untuk itulah jadilah diri kami, ya Allah, orang-orang yang siap berbagi, siap memberi apa yang kami miliki untuk keharmonisan dan kesejahteraan kami bersama dalam hidup ini. Janganlah jadikan kami orang-orang yang bakhil, yang tidak mau memberi apa yang telah kami terima dari sisi-Mu, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.